Apa yang terjadi kalau kamu menjadi 1% lebih baik setiap hari selama 1 tahun? Jawabannya, di akhir tahun, kamu akan 37 kali lipat lebih baik dari dirimu saat ini. Tapi, apa yang terjadi kalau kamu jadi 1% lebih buruk setiap hari selama 1 tahun? So, kamu akan hampir kehilangan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Senang banget hari ini bisa menemani Sobat Literasi semuanya. Kita akan masuk ke pembahasan buku bab 1 ya, dari buku Atomic Habits karya James Clear. So, nanti di bab ini James Clear akan membongkar satu konsep yang paling diremehkan oleh banyak orang, the aggregation of marginal gains, atau kekuatan dari perbaikan-perbaikan kecil yang terus menumpuk. Kita sering berpikir perubahan besar butuh aksi yang besar, tapi di video ini aku akan tunjukin kenapa kebiasaan kecil atau justru jauh lebih dahsyat kekuatannya. So, kalau kamu belum menonton video sebelumnya, aku saranin kamu nonton dulu, karena di bab awal pembukaan sebelum aku mereview buku ini menjelaskan tentang buku ini, penulisnya, dan juga kenapa sih penting banget buat kamu yang ingin memiliki kebiasaan baru yang baik dan juga membuang kebiasaan lama yang buruk. Kamu harus nonton ini. So, aku bakal bacain buku ini spesial buat kamu ya. Kita akan masuk ke bab 1 yang berjudul Dahsyatnya Kekuatan Atomic Habits. Di sini James Clear menuliskan, nasib British Cycling berubah pada suatu hari dalam tahun 2003. Organisasi itu, yang merupakan induk organisasi cabang olahraga sepeda profesional di Britania Raya, baru saja merekrut Dave Brailsford sebagai direktur performa yang baru. Pada waktu itu, pembalap sepeda profesional di Britania Raya telah mengalami hampir 100 tahun dalam prestasi yang sedang-sedang saja. Sejak 1908, pembalap-pembalap Inggris hanya memenangkan 1 medali emas di ajang Olimpiade, dan prestasi mereka bahkan lebih buruk lagi di lomba balap sepeda paling akbar, yaitu Tour de France. Dalam 110 tahun, tidak ada pembalap Inggris yang pernah memenangkan ajang tersebut. Bahkan, prestasi pembalap Inggris begitu tenggelam sehingga pabrik sepeda terbaik di Eropa menolak menjual sepeda kepada tim itu karena takut berpengaruh buruk pada penjualan sepedanya. Seandainya pembalap-pembalap profesional lain melihat atlet-atlet Inggris memakai produk tersebut. Masya Allah ya, saking terpuruknya atlet sepeda tersebut sampai pabriknya pun enggan untuk menjual sepedanya ke mereka gitu, karena takut citranya buruk dipakai oleh atlet yang gagal atau atlet yang performanya buruk. Nah, di sini Brailsford direkrut untuk membawa British Cycling ke arah yang baru. Yang membuatnya berbeda dari pelatih-pelatih terdahulu adalah komitmennya yang tiada henti terhadap strategi yang ia sebut penghimpunan perolehan kecil, yang merupakan falsafah pencarian margin peningkatan sangat kecil dalam segala sesuatu yang Anda kerjakan. Menurut Brailsford, secara keseluruhan prinsip ini berasal dari gagasan bahwa jika Anda mengurai segala sesuatu yang dapat Anda pikirkan terkait balap sepeda dengan perbaikan 1% saja, Anda akan mendapatkan kenaikan yang signifikan ketika penerapannya bersama-sama atau sekaligus. Brailsford dan pelatih-pelatihnya mulai dengan membuat penyesuaian-penyesuaian kecil yang bisa diharapkan dari tim pembalap sepeda profesional. Mereka merancang ulang
jok sepeda agar lebih nyaman, dan mengoleskan alkohol agar pada ban agar cengkramannya lebih baik. Mereka meminta para pembalap memakai celana pendek dengan pemanas listrik guna mempertahankan suhu otot waktu bersepeda, dan menggunakan sensor-sensor biofeedback untuk memonitor reaksi-reaksi tiap atlet terhadap satu latihan. Tim menguji bermacam-macam bahan di terowongan angin dan meminta pembalap-pembalap jalan raya beralih mengenakan kostum balap indoor yang terbukti lebih ringan dan aerodinamis. Akan tetapi, mereka tidak berhenti di situ. Brailsford dan timnya terus berburu perbaikan-perbaikan 1% di bagian-bagian yang terlewatkan atau tak terduga. Mereka menguji bermacam-macam gel pijat. Kemudian juga mereka membayar seorang dokter untuk mempelajari tiap pembalap cara terbaik mencuci tangan guna mengurangi peluang terkena virus influenza. Mereka menentukan jenis bantal dan kasur yang memungkinkan tidur lebih nyenyak bagi tiap pembalap. Mereka bahkan mengecat bagian dalam truk tim dengan warna putih yang memudahkan mereka melihat debu-debu kecil yang biasanya tidak langsung terdeteksi. Padahal berisiko menurunkan performa sepeda yang telah disetel dengan baik. Sampai sedetail itu ya, hal-hal kecil banget. Sampai debu-debunya pun diperhatikan gitu loh. Keren loh, Masya Allah. Kadang-kadang out of the box. Tapi bisa jadi seperti yang ditulis di buku ini nanti, 1% itu, hal yang kecil itu bisa membawa perubahan yang sangat besar loh. Jadi terus tonton video ini, oke? So, ketika perbaikan-perbaikan ini berikut ratusan perbaikan-perbaikan kecil lainnya diakumulasikan, hasilnya datang lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan. Hanya 5 tahun sejak Brailsford direkrut, tim British Cycling mendominasi baik balap sepeda di jalan raya maupun di sirkuit di ajang Olimpiade 2008 yang ada di Beijing. Tempat mereka secara dahsyat memenangkan 60%. Wow, dari total medali emas yang diperebutkan. Udah, ya lebih dari setengahnya dong ya, Masya Allah. So, 4 tahun kemudian, ketika Olimpiade diselenggarakan di London, atlet-atlet Inggris menaikkan batas minimal prestasi mereka dan membuahkan 9 rekor Olimpiade serta 7 rekor dunia. Wow. Pada tahun yang sama, Bradley Wiggins menjadi atlet balap sepeda Inggris pertama yang memenangkan Tour de France. Yang tadinya hampir 100 tahun lebih, ajang tersebut tidak pernah dimenangkan. Dengan perubahan-perubahan kecil diakumulasikan, akhirnya membuahkan kemenangan pada saat itu. Wow, tahun berikutnya lebih ekstrim lagi nih. Teman satu timnya Chris Froome memenangkan lomba itu dan terus menang lagi pada 2015, 2016, dan 2017 yang membuat tim Inggris meraih 5 kemenangan Tour de France dalam 6 tahun. Wow, berturut-turut. Selama rentang 10 tahun dari 2007 sampai 2017, pembalap sepeda Inggris memenangkan 178 kejuaraan dunia dan 66 medali emas Olimpiade atau Paralimpik dan meraih 5 kemenangan Tour de France yang oleh kalangan luas dipandang sebagai prestasi paling sukses dalam sejarah balap sepeda. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, di sini dituliskan bahwa bagaimana satu tim yang sebelumnya hanya sekumpulan atlet biasa berubah menjadi juara dunia melalui perubahan-perubahan yang sangat kecil. Yang sepintas lalu, ya mungkin hanya membuahkan perubahan yang sekadarnya. Mengapa perbaikan-perbaikan kecil yang berakumulasi menjadi hasil-hasil yang begitu menakjubkan? Dan bagaimana Anda dapat meniru pendekatan ini di hidup Anda sendiri? Jadi, tidak ada yang tidak mungkin selama kita
konsisten untuk melakukan hal-hal yang kecil sekalipun, seperti itu. Jadi mengapa perubahan kecil menghasilkan perbedaan yang besar? Mudah sekali memberikan taksiran berlebihan atas pentingnya suatu momen yang menentukan, dan membuat taksiran nilai terlalu rendah atas upaya membuat perbaikan-perbaikan kecil yang dilakukan setiap hari. Seringkali kita meyakinkan diri bahwa kesuksesan yang masif menentukan aksi yang masif pula. Entah menurunkan berat badan, membangun bisnis, menulis buku, memenangkan kejuaraan, atau meraih sasaran lainnya. Kita memberi diri sendiri beban yang membuat perubahan yang akan mengguncang bumi dan menjadi bahan perbincangan semua orang. Sementara itu, perbaikan 1% adalah sesuatu yang terlalu kecil yang mungkin kita tidak terasa melakukannya. Kadang malah tak terlihat. Padahal, perbaikan itu dapat jauh lebih bermakna, terutama dalam jangka yang panjang. Perubahan dari suatu perbaikan yang sangat kecil tapi berlanjut dalam waktu yang lama bisa sangat dahsyat. Kebiasaan adalah bunga majemuk dalam perbaikan diri. Sama halnya dengan uang yang menjadi berlipat-lipat karena bunga majemuk. Pengaruh kebiasaan menjadi berlipat-lipat sewaktu Anda mengulang-ulang kebiasaan itu. Perubahan yang dihasilkan pada suatu hari tertentu mungkin terkesan kecil, tapi dampak yang terjadi setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun nanti hasilnya akan bisa jadi sangat dahsyat. Ketika kita menengok ke belakang 2, 5, atau barangkali 10 tahun kemudian, nilai kebiasaan yang baik dan kerugian akibat kebiasaan buruk menjadi luar biasa nyata. Ya, contohnya aja ketika orang terkena penyakit tertentu, seperti mungkin penyakit ginjal atau penyakit jantung, atau mungkin stroke atau hal lain-lainnya deh. Mungkin yang dilakukan setiap hari adalah hal-hal yang kecil, seperti misalnya makan sembarangan, pola makan yang tidak teratur, kemudian juga tidur yang tidak teratur, dan kebiasaan-kebiasaan kecil lainnya yang mungkin tidak kita sadari dan kita rasa dampaknya tidak terlalu nyata. Tapi ketika itu dilakukan selama kurun waktu yang lama, maka hasilnya di kemudian hari akan sangat parah. Seperti orang merokok juga kan, mungkin tidak terasa dampaknya, tapi ketika dia terus-menerus bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia lakukan itu, maka hasilnya pasti akan suatu saat nyata terjadi. Entah itu paru-parunya sangat kotor, atau mungkin terjadi gangguan pernafasan yang ekstrim, atau mungkin bisa jadi sampai meninggal. Ya, karena segala sesuatu yang kecil yang tidak terasa, jika dilakukan secara berulang terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, maka pasti akan memiliki dampak atau hasil. Sama seperti ketika aku mereview buku Psychology of Money, kita mungkin tidak sadar kita mungkin melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, menabung rutin, atau mungkin investasi rutin, meskipun itu hanya nominalnya kecil, tapi dilakukan dalam jangka waktu yang sangat panjang, maka itu akan menghasilkan penumpukan uang yang luar biasa dahsyat di kemudian hari, dibanding kita hanya 1 kali atau 2 kali saja menabung, walaupun itu nominalnya besar, atau investasi dengan nominalnya besar, tapi sudah sampai di situ saja. Hasilnya pasti akan sangat berbeda dibanding ketika kamu melakukan hal-hal yang kecil yang mungkin remeh, tidak terasa, tapi konsisten selama berpuluh-puluh tahun atau jangka waktu yang panjang gitu. So, terima kasih banyak ya yang sudah nonton sampai akhir ini. Ini belum selesai sih, tapi karena nanti takut videonya kepanjangan, aku sudahi sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjut di video selanjutnya. So, jangan lupa support terus ya video ini atau konten ini supaya terus berkembang dan juga bisa terus menemani sobat literasi semuanya untuk kita sama-sama belajar bertumbuh bareng. Oke? See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.